miring PIT garis miring 2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK garis miring PIT garis miring 2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK garis miring PIT sus garis miring 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pika Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Mau menegaskan aja untuk terpidana anak seumur hidup, berarti hukuman seumur hidup ya Pak? Ya, dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku, ya. Jadi tetap
putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya. Yang anak itu berarti Saka Natal ya? Yang anak ini di sini disebutkan perkara anak ya, tidak disebutkan namanya. Jadi di sini sedangkan perkara nomor 1688 PK Pitsus 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Jadi di sini penyebutannya anak ya, seperti itu. Karena anak ya, maka disebutnya perkara anak. Ya, Ya, masih ada lagi teman-teman? Cukup ya? ya cukup ya. Jadi intinya, Baik. ya intinya itu permohonan PK para terpidana dalam register perkara 198 PK PIT 2024 dan perkara nomor 199 PK PIT 2024 dan register 1688 PK Pitsus 2006 semuanya ditolak oleh Majelis Hakim dan oleh Hakim Tunggal. Ya, demikian ya. Baik teman-teman, demikianlah yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Semoga teman-teman mendapat informasi yang pantas untuk informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, selamat siang. Kasusnya lain Pak. Perkara Ronald Tanu kemarin kasasi yang ada di dissenting opinion itu Pak. Tunggu. Untuk Ronald Tanu sudah diputus. Pakai mic Pak, isi Pak. Pakai mic aja Pak. Jadi Ronald Tanu kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabul. Jadi kasasi yang tadinya di tingkat pertama itu bebas, kemudian kasasinya kabul ya, kabul, kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan subsidiar di ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya, itu Ronald Tanu ya. Pak, Ya, salah satu putusan ketua majelisnya kan membebaskan tuh terkait itu sikap MA sendiri gimana? loh, dissenting opinion ya, dissenting itu kan diatur dalam undang-undang, baik itu dia undang-undang pokok kekuasaan kehakiman maupun undang-undang MA itu kan diatur tentang dissenting. Jadi sebetulnya hal biasa dissenting itu. Nah, maka untuk menjaga karena ada lembaga dissenting, maka susunan majelis itu kan 3. Pak Ganjil dipakai yang terbanyak itu biasa. Nah, walaupun ada dissenting, yang dipakai yang mana? Yang suara terbanyak. Suara terbanyak kan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, ya. Dengan pertimbangan karena dakwaannya itu subsidiaritas, primer, subsidiar lebih subsidiar. Ternyata menurut majelis kasasi yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, ya seperti itu. Satu lagi Pak, Ya, terkait kemarin kan yang mulia sempat ngomong kalau ketua majelis PS Surabaya itu yang mengatur komposisi hakimnya Ronald Tanur di perkara PS Surabaya bakal diperiksa oleh Bawas MA. ya. Karena dia bukan hakim agung, jadi tidak membentuk. Itu hasil pemeriksaan dari Bawas sudah ada belum? Ya, Bawas sudah terjun, sudah memeriksa ya. Cuman nanti kalau sudah selesai, sudah disimpulkan, segera kita umumkan juga ya. Khusus hakim R aja Pak? Semua majelisnya? Lah kalau majelisnya kan sudah proses hukum. Itu tadi jumpa pers yang digelar oleh Mahkamah Agung terkait dengan Mahkamah Agung yang menolak PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Jumpa pers dipimpin oleh juru bicara Mahkamah Agung di mana menegaskan bahwa MA menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. PK 7 terpidana dibagi dalam 2 perkara. Pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Kemudian PK mereka diadili oleh majelis hakim yang diketuai oleh Burhan Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. PK kedua, saudara, ini dengan pemohon Eka Sandi, kemudian Hadi Putra,
Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan juga Supriyanto. Perkara ini diadili oleh Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigit Triyono sebagai anggota. Kami informasikan kembali saudara bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 menyita perhatian publik, di mana ini kembali ramai jadi sorotan publik usai peristiwa ini diangkat ke film layar lebar. 7 orang sebelumnya divonis hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 orang telah bebas dari hukuman 8 tahun penjara, yakni Saka Tatal. Kemudian dalam proses hukum yang berjalan beberapa waktu lalu, ada juga nama Peggy Setiawan yang kemudian muncul dalam kasus Vina. Pada saat penetapan tersangka Peggy Setiawan, Peggy kemudian saat itu memberikan keterangannya dan tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dan artinya dengan keputusan saat ini yang telah diungkapkan oleh Mahkamah Agung final begitu, sehingga hukuman kembali dilanjutkan oleh 7 terpidana kasus pembunuhan Vina pada saat keputusan ketok palu saat ini bahwa Mahkamah Agung menolak PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Demikian Breaking News Kompas TV saudara, sampai jumpa.